Tidak boleh tahun ini boleh, tahun depan nggak boleh. Nah ini makanya kalau sekali tafsir ini, Pak, karena di penjelasan permen tidak ada tafsir itu, Pak. Pendapat juga tidak ada, Pak. Sehingga kami semua gampang untuk itu, Pak. Sehingga biasanya yang oleh pemerintah itu betul. Kami akhirnya akan sedikit galau oleh itu, Pak. Memang di Imalia akan galau terus. Nah ini, tapi kalau tafsir yang diinginkan oleh pemerintah itu bisa ditanggung jawabkan, ya Pak Presiden pasti tidak perlu bahas lagi, Pak. Nah itu tadi tafsirnya sebetulnya enggak nih. Bahwa terus-menerus itu bukan berarti 1, 2, 3, tapi boleh terus dengan 5, boleh terus dengan 10, nah itu maksudnya, nah itu betul. Justru saya hanya mohon tafsirnya ada panjangnya diperjelas, supaya kami tidak galau lagi. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu orang yang biasa dan umum, kan? Di situ ada kan apa? Dulu kejelasan kan waktu apa sih yang disebut dilarang diberikan terus-menerus, ya? Tanpa jelas batas akhirnya satu program, karena hibah itu spesifik programnya apa? Ya kegiatannya apa? Kita di sekolah, saya akan bantu anak ini karena mendidik 10.000 anak. Cirebon berharap bahwa wajib dasar pendidikan itu sekarang di Cirebon ini sudah mencapai angka 18 tahun, bukan lagi 9 tahun, tapi 18. Begitu Cirebon menetapkan 18 tahun sebagai pendidikan dasar, apa wajib belajar 18 tahun, otomatis dibutuhkan sekolah tinggi ya, sekolah menengah atas yang cukup. Ya. Akhirnya ada pihak swasta, tapi kapasitasnya terbatas. Dia kan cuma bisa mampu mendidik 100 orang. Sedangkan kita itu APBD dari 1.000 orang, sebenarnya mendidik bisa katakan 700. Ada bisa 300. Oke, daerah swasta ada 100. Masih ada 200 yang belum. Nggak bisa dimuat di ini, jadi kita muat di swasta. Swasta kalau mendidik. Apa yang akan untuk bisa menampung pendidikan ini sepanjang sepanjang mendidik 200 ini. Pak, kami butuh ruangan tambahan, kami butuh ini. Ya, itu bisa langsung, tapi kan sudah jelas targetnya. Setelah itu betul-betul saya ini kita akan bantu tiap tahun. Yang penting di sini adalah barometernya jelas. Sampai mana? Nah, kalau saya beasiswa, Bapak berikan bantuan beasiswa kepada murid yang kita yang lain. Pak, selalu kayak sekarang di sini ada pedoman untuk memberikan bantuan mahasiswa miskin, buat bantuan yang untuk mahasiswa miskin, mahasiswa miskin, tambahan juga. Nah itu, kalau tadi bilang terus. Ini misalnya terus-menerus di sini yang kemarin selalu ditekankan, kayak Bapak membantu sepak bola atau kapan selesainya tiap tim bolanya dapat dilakukan. Kita nggak tahu kriterianya selesainya gimana. Beasiswa, semua beasiswa itu akan jelas, dan ini akan jelas. Tapi kalau dapat setahun tidak dapat, setahun lagi dapat, setahun tidak dapat dengan alasan tidak boleh terus-menerus seperti ini. Itu bukan sepanjang seperti itu. Nanti kalau itu misalnya ke saya baca dari sininya, dari sini bahasanya terus-menerus di sini adalah harus jelas kapan kegiatan tersebut. Ya, jadi kalau itu sekalian, ini yang saya sampaikan dalam hal itu nanti mungkin sore dan malam ya jam 8 nanti akan baik itu ya. Konkret dari penerapan kita, kalau kami sudah paham, kalau berbagai oleh Pak Menteri menyampaikan di karena itu disebabkan oleh satu hal konkret, pemerintah daerah yang dalam itu memiliki politeknik, itu akan ribet dari pemerintah pusat. Ribet politeknik itu eliminasinya 70-30%, 70 Departemen Pendidikan, kemudian 30% pendidikan kabupaten dalam Indonesia. Semua itu harus dibuat regulasi, kita buat perda sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah terhadap kesiapan
ribet dari pemerintah pusat. Berdirilah Polhukam. Berjalan 3 tahun Polhukam. Uang dari pusat itu terus mengalir dari pusat, bantuan. Lalu pada tahun 2012, oleh karena ada Permen 32, oleh pemerintah daerah di stop. Karena kan kegamangan, ketakutan dan sebagainya. Ya kan? Iya. Sementara Pak Aulia, kondisi politeknik tanpa ada support dana dari APBD kolaps, dan hari ini terjadi kolaps. Hari ini kolaps karena tidak dihidupi oleh Pemda, dan ini berbenturan dengan Pemda yang kita buat sebagai bentuk konsekuensi kita menghidupi. Hanya karena sebuah pengertian tidak boleh terus-menerus. Hari ini kolaps dan tidak dapat tahun 2012. Nah, dari kacamata Bapak nanti pemeriksa, bagaimana kalau di perubahan kita munculkan? Karena kita punya asumsi itu tidak terus-terus, karena kita ada program sampai dengan sharing pusat dan daerah berjalan. Jadi mohon apa yang harus kami lakukan? Karena pada awal pembahasan APBD ini kita juga kebingungan karena ketidaksiapan eksekutif. Kalau kita setuju, kenapa? Karena itu menjadi bentuk konsekuensi pemerintah daerah. Terima kasih. Sebelumnya saya mau nanya statusnya, ini negeri milik pusat atau daerah, milik daerah, jadi yayasan. yayasan Diberikan kepada daerah karena tidak boleh secara langsung menangani, maka dibentuklah yayasan. Yayasan ini milik daerah dan Milik daerah. yayasan ini milik daerah, jadi dia berada di bawah organisasi pemerintah daerah. Ya kan? Karena langsung digait oleh daerah. Nah, ini yang kita harus ada bahwa status kan Pak itu bukan milik pemerintah daerah, tapi bukan dibiayai oleh daerah Pak. Ini jangan sampai. Bukan daerah, kan di pemerintah, daerah di daerah. Pemerintah pusat di daerah. Ini ada hadiah. Lalu sama oleh kita. Sebagai bentuk konsekuensi daerah, pemerintahan daerah, maka DPRD atau usul pemerintah daerah dibuat perda. Karena itu perda menjadi salah satu syarat keseriusan. Maka terjadilah MOU itu. Lalu karena dalam peraturan yang ada kepala daerah tidak bisa langsung menangani itu, maka dibuatlah yayasan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan politeknik. Pendidikan Ya. Karena pendidikan tinggi harus yayasan, Pak. Iya. Ada aturan Kemendiknas dan harus. Iya. dan pun kan Pak yang 30% sudah terpenuhi belum? Ini perlu dijelaskan Pak. Belum. Yang 30% belum. Nah ini Pak. Sekarang ini status asetnya itu aset pemerintah daerah. Yayasan. Yayasan Pak. Nah, ini harus kita pilihkan jelas. Maksudnya ini, waktu dibangun yang dapat reward kan pemerintah daerah. Bangunan pemerintah daerah, bangunan semua ini harusnya miliknya di pemerintah daerah bangunan ini, ya kan? Karena yang dapat semua pemerintah daerah, bangun semua pemerintah daerah, asetnya milik pemerintah daerah. Yayasan diberikan kewenangan operasional atas pengelolaan tekniknya, ya kan? Nah ini biar kita jelas. Perawatan gedung bangunan nanti kalau ada proses antara si pemerintah daerah dan yayasan ini sebagai apa untuk mengelola ini dulu. Jadi nanti jelas penganggaran uangnya itu bagaimana Pak. Belum kita mikir antara hibah atau bantuan. Nanti pembangunan ini, ya kan, bangunan ini dimanfaatkan oleh yayasan. Yayasan ini sebagai apa? Yayasan mengelola pendidikan, tanahnya milik Pemda, ya kan? Tanah dan bangunan milik Pemda. Ada MOU, Pemda yang akan bertanggung jawab untuk perawatan yayasan. Kalau jelas nih, dia ada jelas tanggung jawab keuangan itu siapa-siapa. Kalau ini kan nanti asetnya nggak jelas. Itu saya yakin bukan aset yayasan Pak. Kalau aset yayasan, BPK akan tanya mana hibahnya dari pemerintah daerah kepada yayasan. Nah, kalau nggak ada itu, loh, ini gedung rusak, BPK akan datang siapa? Ke Pemda. Kenapa ini nggak dirawat? Ini harus jelas.